Tuan Chi, ada selir di luar. Katanya dia mencari kamu. Jangan angkat. Ja? Nona Liang. Anak dia. Aku tahu sempurna. Aku hanya akan menunggunya. Aku khawatir Nona harus menunggu lama. Nona Lian, ada masalah apa? Kamu juga mendengarnya. Pemuda ini sangat menyukai Nonaku. Mungkin tidak akan bebas sepanjang malam. Jika ada hal besar, lebih baik beritahu para budak. Ketika anak bangun besok pagi, biarkan Nonaku memberitahu aku. Ya, hanya api. Jika seseorang disukai, apa gunanya menyalakan api? Baru saja kamu tanya Tuan Muda tentang pembakarannya. Katanya tidak. Nan Rusen menyalakan api untuk mendekati anak. Dan mengapa aku harus mengatakannya? Aku tidak biarkan dia mendekati anak. Adikku sepertinya cemburu. Kakak terlalu banyak berpikir. Kamu paling tahu orang di hatiku. Aku tidak bisa menjadi tuan. Tapi hatiku sendiri. Aku bisa memberikannya kepada siapapun yang aku mau. Anak. 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 Kalian semua pergi. Semua pergi, semua pergi. Tinggalkan aku. Oke. Oke. Kalian semua tinggalkan aku. Anak. Tinggalkan aku. Tuan, kami sedang minum, Tuan. Tidur. Ja? Seperti yang diharapkan Tuan. Gongji akan segera menjadi duniamu. Dibandingkan dengan Luo Qinglian, aku takut jauh lebih sedikit. Jadi apa? Pikiran Luo Qinglian semuanya tertuju padanya. Anak laki-laki bisa merasakan kesegaran beberapa hari lagi. Pikiran Luo Qinglian. Apakah benar-benar semua untuk anak laki-laki? Minum. Semuanya minum. Hahaha. Enak sekali. Minum lagi. Hey. Hahaha, coba. Kurang ajar hahaha. Biarkan aku keluar minum. UPS Lesung Pipi. Hey Paman. Mengapa kau begitu mengecewakan? Tampaknya fitnah pangeran yang serakah itu benar. Tuan terlalu banyak berpikir. Yah, ayah memperlakukan aku dengan baik sekarang, hehe. Lebih baik dari sebelumnya. Kau pikir kau yang melakukannya? Aku tahu,
Bagaimana dengan anak ketiga? Bukan yang ketiga, itu priaku. Itu jasanya. Itu aku. Aku. Jika aku membiarkan. Yah, aku membiarkan saudara ketiga pergi ke timur. Yang ketiga dan ketiga, tidak akan pergi ke barat untukku. Aku mengirimnya ke selatan. Dia tidak akan pergi ke utara. Pangeran. Mengapa kau masih begitu bingung? Bagaimana aku bisa membantumu lagi? Tidak bisa diperbaiki. Nyonya Didiadiai. Sepasang ukiran emas gading di pavilion splendid. Sepasang vas labu awan ungu di puncak gunung. Sepasang kaki emas. Brocade 4 kuda. Nona Jean. Ambil hadiahnya. Seorang selir sulit seperti harta. Penghargaan kasih Nyonya Xie. Dia baru saja masuk rumah. Mengapa? Mereka memiliki wajah di hati Tuan Zhang. Apakah kau memilikinya? Sunan Spring, Sunan Spring. Tepat waktu. Air, bawakan aku air. Sakit kepala, air. Apa ini? Nyonya memberi hadiah. Selamat, Tuan. Anak. Yah, Nyonya selalu teliti. Tak kusangka kali ini bingung. Liu Xiaozu, tempat sekecil lapangan ini. Bagaimana bisa melepas begitu banyak hadiah? Sampaikan. Jin Ruzhen adalah hadiah dari Nyonya Shu. Perpustakaan terlarang. Hadiah dari Putri Xie Gongzi. Bangun. Kembali. Oh. Air. Sang selir baru masuk istana sehari. Sudah dicintai oleh sang putra. Sanggu tersenjang. Bukan untukmu. Di masa depan, minum alkohol hanya akan ditemani. Pulang dan berkemas. Berkemas. Ah. Sunan Chun. Penjahat masuk. Nona Lin pernah di sini. Pernah di sini. Nyonya Zhen saat itu ada di rumah. Jaja, Xian Yu berkata. Tuan muda, hamba sudah memberitahumu. Kamu bilang tidak. Dia ada di sini. Tuan, Nyonya kita tidak enak badan. Belum bangun. Jangan bangun. Aku hanya ingin melihatnya. Nyonya bilang penampilannya berantakan. Takut menyinggung sang putra. Silakan kembali lain hari. Hei, tidak apa-apa. Aku yang menyinggungnya duluan. Tutup pintu untuk tutup pintu. Apakah kamu tidak merasa terzalimi? Tuan muda tidak bisa. Kakak Lian, mari kita menjadi selir. Tidak ada alasan untuk menghentikan putra. Kemarin malam adikku yang bersalah. Adik minta maaf pada kakak. Begitu. Tolong jangan salahkan putra pada adikku. Nyonya kita hanya sakit. Nyonya Zhen bilang begitu. Sepertinya dia sengaja membuat temperamennya menjadi dingin. Bukankah sama saja dengan pintu untuk membuat putra marah sia-sia? Aku bilang aku terlalu banyak berpikir. Baik untuk kembali ke rumahmu. Gadis. Tidak apa-apa sakit. Temperamen baik.
Aku tidak menyalahkannya. Sakit tunggu sakit. Tunggu saja kemarahannya mereda. Menunggu selama 3 bulan. Tidak buruk untuk sementara. Bagaimanapun, pintu tidak terbuka. Aku tidak akan meninggalkan Lian Weiju hari ini. Tidak, Nona muda pingsan. Oke, kenapa tiba-tiba pingsan? Kamu yang tidak melayani dengan baik. Tidak makan dengan baik? Nyonya datang hari ini karena benar-benar tidak nafsu makan. Tapi kamu seharusnya tidak kelaparan. Oke, lalu aku makan perut yang buruk dan keracunan. Bukankah bahkan ada orang teratas di seluruh Biro United? Jika ketahuan karena kamu. Patahkan kakimu. Duke, maafkan aku. Duke, maafkan aku. Duke, jangan menyusahkan mereka. Bagaimana? Jika ingin berkelahi, patahkan kakimu sendiri dulu. Apa maksudmu? Bahkan gadis itu hamil? Selamat, Tuan. Selamat, Tuan. Hadiah untuk perbaikan yang baik. Xie Gongzi. Hei, ada hadiah untuk menyapu dengan baik. Xie Gongzi. Tolong lihat. Lihat perhiasan di tanganmu, kan? Tuan, maafkan aku. Tuan, maafkan aku. Itu datang secara alami. Penghargaan Shuilai Dezi. Ada hadiah. Anaknya sudah pergi. Oke. Tidak cukup untuk menghadiahi rumah rasa teratai dari atas ke bawah. Aku membawa Sunan Spring kembali ke Akademi Song lagi. Dia belum pernah melihatnya begitu bahagia. Apa obat ini? Placenta. Aku takut menderita. Kamu tidak pernah takut kesulitan. Selain itu, ini adalah dasar pijakanmu di rumah besar ini. Bahkan jika itu semangkuk kuning, kamu harus memakannya. KKI. Kamu ingat 2 tahun lalu aku menyelamatkan seekor kelinci? Kelinci itu tertabrak kereta. Organ dalamnya sudah hancur. Kamu bilang padaku dia tidak bisa diselamatkan. Tapi aku masih tidak tega membawanya pulang. Kami menjaganya selama 2 hari. Dia tetap mati. Kamu ingat apa yang kamu katakan padaku setelah itu? Aku akan memberitahumu apa. Setiap saat dari 2 hari itu, dia lebih memilih mati. Kamu pikir kamu baik. Sebenarnya, itu hanya menambah penderitaannya. Aku tadi di sini. Aku berbaring di sini. Aku tidak tahu mengapa. Aku terus berpikir. Huier terbaring dalam genangan darah. Satu persatu. Di rumah ini, semua orang ingin punya anak. Tapi siapa yang mengerti? Anak yang lahir di rumah ini belum tentu beruntung. Apakah kamu ingin? Aku ingin pergi. Apa yang kamu inginkan?
Anaknya mendengar. Kamu berani? Ini darah Heliansinku. Ini ada dalam darahku. Dan dia adalah ibunya. Kamu terlalu malu untuk mengatakan bahwa kamu adalah ibunya. Apakah anaknya mengizinkan atau tidak? Anak ini tetap milikku. Aku bisa punya 100 cara untuk membawanya pergi. Gadis. Kamu sangat membenciku? Aku sangat membencinya sampai-sampai tidak memberiku kesempatan untuk tumbuh bersama anak-anakku. Putra pasti berpikir, Selir adalah ibu yang paling kejam. Tapi tidak peduli seberapa kejam Selir itu. Aku tidak akan menggunakan anak sebagai alat balas dendam. Aku percaya pada semua ibu di dunia. Mereka semua ingin melindungi anak-anak mereka. Kamu percaya padaku. Ini adalah perlindungan terbaik yang bisa kuberikan padanya. Tuan Mudaki sudah datang. Dia bilang ada sesuatu yang ingin dibicarakan denganmu. Putra sedang buru-buru. Luo Qinglin. Kamu dan segala sesuatu tentangmu adalah milikku. Tanpa izinku. Tanpa izinku. Tidak ada yang bisa mengambil orang yang paling kusayangi. Termasuk dirimu sendiri. Yang mana itu? Benarkah? Kamu ingin pergi. Aku benar-benar tidak ingin terlibat dalam perselisihan. Atau apakah ayah anak itu membuatmu sedih? Siapa kamu? Ini Tuan Lu, staf putra. Atau yang itu? Saudara seperjuangan yang berjuang mati-matian untukku. Minum obat dulu. Aku akan selalu bersamamu. Apapun pilihanmu, pergi atau tinggal. Besok pagi. Kamu yang memutuskan. Pangeran. Hamba menyambut kedatangan pangeran. Sujud. Hadiah. 2 guru baik gadis Cilian. Sebuah tandu beratap perak. 6 penggangkat. 10 kotak perhiasan. 10 kotak pakaian. Terima kasih atas kebaikanmu. Tapi barang-barang cacat ini terlalu mewah. Hamba tidak bisa menerimanya. Yah, tidak ada yang mewah atau tidak. Buru-buru. Suruh Yu Decang menyiapkan beberapa dengan cepat. Bahkan gadis itu tidak buru-buru berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Pangan.
Apakah pangeran tidak terlibat dalam urusan pemerintahan hari ini? Kenapa tidak? Berapa banyak lagi urusan pemerintahan? Untuk acara besar ini, raja ini harus melakukan perjalanan sendiri. Acara bahagia. Tolong periksa dinya nadi Nona Lian. Selamat, Yang Mulia. Dinya nadi stable. Janin dalam kandungan Nona Lian sangat kuat. Selamat ayah. Ayah akan menjadi kakek lagi. Ya, ayah akan menjadi kakek lagi. Oh hahaha. Tetap kuat. Tetap kuat. Raja ini punya firasat. Yang ini, pasti cucu laki-laki. Hei Dongli, kamu sepertinya kehilangan sesuatu. Apa ini? Apa yang ayah ingin lakukan dengan barang-barang ini? Pangeran menebus dosa. Ini budak. Ini kamu. Apa yang salah denganmu? Kamu ingin meninggalkan Kuliang. Pangeran tenang. Budak ini benar-benar ingin membawa anak ini pergi. Kenapa begitu? Yang Mulia maafkan. Buddha hanya ingin anak ini hidup dengan damai. Nona Len, apakah kamu suka bunga teratai ini? Meskipun ada banyak bunga dan pohon di dunia, dan yang paling disukai Buddha adalah bunga teratai ini. Aku rasa kamu juga suka. Raja tidak akan memaksamu. Ayah. Anak ini pasti cucu laki-laki. Pangeran, tolong beri Buddha lebih banyak waktu. Pangeran Bengang. Dari mana kekuatan pangeran berasal? Hewan peliharaan pangeran selama bertahun-tahun. Hanya karena pangeran adalah satu-satunya keturunan mantan putri. Tapi sekarang, semua orang tahu itu. Luo Qinglian adalah pengganti mantan putri. Bagaimana dengan anak-anaknya? Pangeran sudah 80% yakin dengan pertarungan di barat. Tapi sekarang, yah, baik atau buruknya masih belum pasti.
Kenapa kamu terus menatapku seperti itu? Yang mulia hanya ingin melihat dengan baik. Seberapa dalam hatimu? Seberapa dalam hatiku? Tidak secerah mata Nona Lian. Gadis, aku sebenarnya. Helian Sin. Kamu bahkan tidak menyayangi anak-anak. Apalagi yang ada, kamu tidak bisa menggunakannya. Kamu yakin itu? Aku bermaksud memberitahu ayahku bahwa kamu hamil, agar dia bisa masuk rumah. Biarkan ayahmu menghentikanmu untuk pergi. Gadis, kamu memiliki perlindungan anakmu. Tapi jangan lupa, anak itu masih memiliki aku sebagai ayah. Perlindungan ayahnya untuknya adalah memberinya kelahiran yang aman. Tumbuh dengan cerah. Tumbuh tanpa emosi yang tidak bisa kukendalikan. Tapi saat kamu pingsan, aku sangat gugup sampai telapak tanganku berkeringat. Aku tidak pernah takut. Bahkan dengan risau di leherku, aku tidak akan mengerutkan kening. Tapi aku semakin takut sekarang. Aku takut jika kehilangan anakku, aku akan kehilanganmu. Gadis, aku pikir aku benar-benar jatuh ke tanganmu. Maafkan Tuan. Kejaman tidak mudah. Biarkan Tuan menunggu lama. Silakan duduk. Kamu sekarang adalah Nyonya, bukan hanya seorang aktris lagi. Nyonya Montag. Oke, Wem, jadi baik. Nyonya Montag. Oak. Oh, itu milik Bibi Lian. Jika anak laki-laki itu menyukainya, Bibi kita sangat dermawan dan baik hati. Pasti akan diberikan kepada kita untuk bermain. Aha. Jadi ini Nyonya Ro? Petimu Nyonya Montag. Sujiro seharusnya tidak memiliki temperamen seperti itu. Mengapa dia harus takut pada modeling? Nyonya minum obat janin. Aku semakin takut sekarang. Aku takut jika kehilangan anakku, aku akan kehilanganmu. Aku pikir aku benar-benar jatuh ke tanganmu. Nona. Nonaku.
Anak itu telah melakukan beberapa hal yang berlebihan di masa lalu. Tapi dia baik padamu belakangan ini. Belum lagi betapa kayanya hadiahnya. Terutama hati itu. Aku berlari ke Lian Weiju 8 kali sehari. Tidak peduli biaya makan dan minum. Asalkan kamu memikirkannya. Dia mengantarkannya dalam setengah cangkir teh. Anak cucu yang berbakti dan baik seperti ini. Kamu bicara semuanya. Kamu tidak takut dipukul, kan? Menamlah. Kakak, bagaimana kalau datang melihat? Jahitanmu tidak rapat. Oke, Lihat aku. oke. Oh, aku pikir begitu. Nona. Anak itu telah mengirim orang untuk mengantar hadiah lagi. Ini adalah pesta darah. Di mana aku menaruhnya untukmu? Jangan biarkan, langsung kirim ke Liu Xiaozu. Hei, jangan. Luyun Xiaoshu, tempat tahu besar hampir penuh olehmu. Jika aku tidak tahu, aku hamil. Haha, kamu juga. Nona, ini adalah burung walet darah. Burung walet darah, berapa banyak burung walet yang mengeluarkan darah? Baru kemudian bisa ada begitu banyak burung walet darah. Haha. Siapa yang memberitahumu bahwa burung walet darah adalah darah burung walet? Bukankah begitu hahaha? Karena kakak tidak menginginkannya. Simpan saja. Hei, tunggu sebentar. Kakak pergi kiri kanan. Kami lelah duduk terlalu lama. Kenapa kamu tidak pergi ke gedung Qian? Aku ingin berjalan sendiri. Kamu pulang saja. Nyonya belakangan ini badannya. Pelayan harus mengikuti. Ada yang menjaga juga baik. Aku baik-baik saja. Pulanglah. Tidak bilang kemana-mana. Kamu tidak mengikuti. Si penjahat ingin mengikuti. Istri belakangan ini sehat-sehat saja. Nyonya Ro sedang sakit. Nyonya Lauren merindukan. Istri kita hanya terkena sedikit flu. Tidak apa-apa. Bukankah Wafu sudah bilang? Sedikit flu. Kalau hanya flu biasa. Kenapa harus buru-buru menghentikan Lin Hao? Nyonya selalu kuat. Tidak ingin mengganggu orang lain, kan? Aku takut ini tidak sesederhana itu. Meskipun belakangan aku lebih sering bergerak. Tapi aku selalu merasa Sujiro tidak bisa ditebak. Bukan orang yang bisa dipercaya. Terutama ingat. Kekejaman yang dia tunjukkan saat bersama Mu Hayao menghadapimu. Aku benar-benar takut. Itu sudah berlalu. Linger. Kamu. Kakak Rong ada di rumah ini. Aku paling dekat denganmu. Kalau Nyonya Ro juga bersama kita. Kita bertiga saling mendukung. Bukankah lebih baik? Kamu pikir aku cemburu dengan kebaikanmu padanya? Aku. Pikiranmu selalu lebih hati-hati daripada aku. Di mana kamu butuh hati penjahatku? Kamu hamil. Istirahat yang cukup. Kebijaksanaan. Ayo pulang. Nona Rong terlihat sedikit sedih. Aku mengatakan sesuatu yang salah. Aku harus menggantinya lain hari. Nona benar-benar berpikir Nona Rong terlalu khawatir. Wafu memang agak aneh. Selain itu, Nyonya Rong selalu sangat canggih. Caranya kejam. Kakak Rong tidak salah berpikir begitu. Nona juga berpikir begitu. Lalu kenapa? Entah mengapa. Aku selalu merasa Nyonya Rong terbuka dan jujur. Sombong lagi. Tidak seperti orang yang hina. Meskipun mulut dan wajahku dingin sekarang.
Lebih baik daripada menyembunyikan pisau dalam senyuman. Seperti kita benar-benar dekat. Lihat hati orang seiring waktu. Pelayan juga berharap Nona benar. Bodoh. Siapa yang bodoh? Selir bertanya kepada Nyonya An. Hari ini sangat panas. Kakak memakai pakaian tebal seperti ini. Bersembunyi dari matahari di sini. Bukankah itu bodoh? Ternyata kakak bilang dia juga. Benar-benar lebih tebal. Ya, dia bayinya rusak. Si jelek ini hilang di depan kakak. Kakak, lain kali lebih perhatikan saja. Kakak sesuka hati. Kudengar dia akhir-akhir ini sangat dekat dengan Lian Weiju. Benar, para budak juga heran. Bukankah mereka musuh? Kenapa Mu Hayao langsung berteman begitu pergi? Oh, sayang. Ternyata, orang seperti apa punya selera seperti apa. Bau busuk ini. Tak tertahankan. Kalau Nyonya mau tidak suka, selir ini akan pergi perlahan. Tak terduga. Ada kalanya Nyonya Ro begitu patuh. Aku mengikuti Mu Hayao sebelumnya. Mereka bahkan tidak memandangku. Sekarang bagaimana dengan kesombonganmu? Kenapa kamu tertawa? Aku tertawa. Kenapa aku memandangmu sekarang? Jadi kamu dapat apa yang kamu inginkan. Kamu tidak perlu berlagak seperti Nona denganku. Meskipun aku tunduk padamu. Tapi aku belum tentu takut padamu. Aku mengirimkannya layar meja Sulaman Suzo kemarin lusa. Kemarin, aku mengirimkan bedak brigadis Giok yang hilang padanya. Hari ini menelan darah lagi. Bahkan jika itu acak. Bahkan para peri pun akan membujuk langit. Ini. Mengapa wanita ini begitu sulit dilayani? Nak, lihat dirimu. Siapapun yang mengerti wanita akan merasa tidak berdaya dengan Nona Lian. Apa yang bisa dilakukan penjahat itu? Tidak mencintai uang. Ketika kamu tidak mencintai penampilanmu. Apa yang kamu cintai? Apakah itu cinta kekuasaan? Hei Nok. Mengapa kamu tidak memberinya seorang istri? Dia pasti senang. Nyonya vertikal. Apakah itu? Nyonya samping. Nyonya samping. Nok. Kamu tidak ingin memberinya seorang istri, kan? Asalkan dia bisa memberikan cucu untuk ayahku. Tidak mustahil bagi istri untuk melakukannya. Sayangnya, sekarang dia ingin mengambil anak itu. Hatiku tergantung di sana. Penjahat muda. Kudengar Nona Lian berubah pikiran. Oke. Dia ingin tinggal di rumah besar. Berani sekali penjahat sejati berbohong padamu? Obat kehamilan tidak pernah terlewat. Semua suplemen yang tidak dimakan dulu sekarang dimakan. Dan dia juga menjahit kantong kecil untuk pangeran kecil. Hahaha. Dia. Mengapa dia tiba-tiba ingin tinggal? Siapa sang anak? Tampan dan menawan. Sangat memperhatikannya. Hangat dan penuh perhatian. Wanita mana yang tidak tertarik? Bahkan batu juga akan meleleh oleh kelembutan dan perhatian sang anak. Apakah karena ini? Karena apa? Hanya terakhir kali aku. Berani ya? Tuan, apakah ini yang harus Anda tanyakan? Tuan, Tenegla. Gong Ziham. Tunggu sebentar, anakku. Anak. Nyonya, jangan terlalu serius. Bagaimana mungkin anak itu membiarkan Luo Qinglian menjadi Nyonya Di? Dia pasti bercanda dengan Sunan Chun. Sekarang ini hanya candaan. Setelah itu...
Tong Liayun. Nona, Nona Ranyun. Nona, tunggu sebentar. Nona sudah ganti baju. Lihat, lihat. Nona, perut ini. Hampir menyemai Ranyun. Wah, Nona. Di mana saja boleh, terlalu kurus. Hahaha. Ketika merasakannya, kamu merasa bersalah. Nyonya Ro. Aku menerimamu lebih baik kemarin. Snow Goose merasa kasihan. Aku menemukan sesuatu untuk membalas budi. Sepertinya berguna saat ini. Untuk ukuran bingkai. Ini adalah baju yang dulu dibuat oleh istriku sendiri. Baju yang dipakai selama hamil. Nyonya Ru juga punya anak. Itu 4 bulan. Yang ini 6 bulan. Itu 8 bulan. Yang berikutnya untuk melahirkan. Kerajinan yang begitu indah. 6 bulan kemudian. Kenapa rasanya belum pernah dipakai? Karena anakku hanya tinggal di perutku selama 6 bulan. Apakah gadis itu ada di dalam? Ada cukup banyak orang di sini. Aku tidak hilang. Pulang ya. Lihat betapa indahnya cuaca hari ini. Ayo, kakak. Mari kita pakai ini. Temani aku jalan-jalan. Kenapa aku tidak pernah mendengar Nona menyebutkannya? Chun Sesame Rotten Millet. Apa yang perlu disebutkan? Aku juga seorang selir saat pertama kali masuk ke rumah besar ini. Karena kehamilan itu, aku menjadi Nyonya Shu. Bayinya keguguran di usia 6 bulan. Itu seorang anak perempuan. Kamu tahu orang yang menyakitinya. Itu keluarga Ye. Ternyata kamu sudah menderita seperti ini. Pahit? Lebih buruk lagi. Setelah keguguran itu, aku tidak akan pernah menjadi ibu lagi. Kupikir pasar malam itu gila. Hal ini bisa berlalu. Setiap kali aku melihat pakaian-pakaian ini, seperti ada pisau di hatimu. Sangat menyakitkan. Jika kamu tidak keberatan, saat dia lahir, panggil kamu ibu juga. Ada apa? Tidak ada. Ini adalah bayimu. Aku tidak berani. Anakku tanpa bantuanmu. Anakku mungkin sudah menjadi seperti putrimu. Linger. Angin bertiup. Kamu tidak tahan dingin. Aku akan menemanimu kembali untuk ganti baju. Jangan pulang dulu. Terlalu banyak hal gelap dan berjamur di rumah besar ini. Lebih baik berjemur di bawah matahari. Lanjutkan dan lakukan dengan baik.
Aku sudah di rumah untuk sementara waktu. Di sini cukup baru. Mungkin tidak pernah datang. Kakak Ro, ada apa? Ning aku tidak enak badan. Bagaimana kalau kita pulang hari ini? Aku lupa. Kamu juga terkena flu. Baik. Ayo kita pulang. Wuhu. Ada apa? Masih pusing? Apa tadi itu? Apa? Hei, Nyonya Ro. Nyonya Ro. Nyonya Ro. Nyonya Ro. Nyonya Ro. Ah. Pergi selamatkan seseorang. Bagaimana dengan gadis itu? Apakah kamu terluka? Ya, Katakan siapa yang mengirimmu. Tidak perlu dikatakan. Dia dari Pavilion Tinglan. Tuan Muda Dongzi dari Pavilion Tinglan, benar. Tapi selir ini sama sekali tidak tahu tentang itu. Aku tidak tahu apa yang dilihat pelayan Willow mabuk padamu. Katakan secara harfiah. Pagi ini, Nyonya mengirim budak ke halaman belakang untuk menaruh beberapa barang rongsokan. Siapa tahu pelayan ini tidak fokus. Salah tempat. Datang ke gudang tua. Aku akan kembali. Melihatnya menyelinap masuk. Gudang tua ini sudah lama tidak terurus. Mengapa ada orang yang masuk? Pelayan merasa ada yang tidak beres. Tunggu di depan pintu. Setelah beberapa saat, melihatnya keluar dengan anjing besar. Apalagi yang harus dikatakan? Ja? Pelayan ini merasa sangat aneh saat melihat ini. Menjecutinia sebentar. Melihatnya membawa binatang itu ke halaman. Itu tempat para nyonya sering pergi. Pelayan takut sesuatu akan terjadi. Segera kembali ke King Kyuan untuk melapor. Kebetulan putra dan istri sedang bersama. Hal berikutnya akan diketahui oleh putra. Putra, selir ini benar-benar tidak tahu tentang ini. Tolong beri selir 1 hari. Selir ini pasti akan menginterogasi pelayan ini dengan baik. Interogasi hanya karena takut yang hidup dianggap mati. Kebenaran menjadi ketidakadilan, Nyonya. Apa maksudmu? Nyonya Montag. Sejak Mu Hayao pindah ke halaman lain, hanya kamu satu-satunya di rumah ini. Nyonya Side, semua hal di rumah besar ini ditangani olehmu. Kunci gudang tua ini hanya ada di tanganmu. Benarkah? Kuncinya hilang beberapa hari lalu. Benar? Dia pasti yang mencurinya. Tolong hukum dia dengan keras. Sama sekali tidak bisa ditoleransi. Ah? Nyonya Montag. Apalagi yang ingin kau katakan? Si penjahat tidak ada yang bisa dikatakan. Dia menyewa seorang putra. Lihat dia menyewa aku. Tidak membiarkanmu bicara. Siapa lagi di keluargamu? Seorang ibu tua. 2 saudara laki-laki dan ipar perempuan. Dan keponakan laki-laki dan perempuan. Apakah kau tahu kejahatan membunuh darah pangeran? Ini akan menyakiti keluarga. Si penjahat tahu. Jika kau bersedia mengatakan yang sebenarnya, aku hanya akan menghukum 1. Lepaskan seluruh keluargamu. Jangan bicara omong kosong. Nyonya Montag. Sejauh ini, apakah kau pikir bisa mengancam si penjahat lagi? Ini kebutaan manusia. Kau tidak pantas dijadikan atasan. Tuan Chi,
Pengakuan penjahat. Semua yang dilakukan si penjahat diperintahkan oleh Nyonya Mo. Aku mohon putra menepati janjinya. Selamatkan keluarga si penjahat. Seseorang bawa dia turun. Tinta ringan. Demi cinta ayahmu. Aku memanjakanmu lagi dan lagi. Sayangnya kau lupa siapa dirimu. Mohon berbaik hati. Selir ini benar-benar hanya bingung sebentar. Mohon berbaik hati. Nyonya Saidli kian mau kejam dan iri hati. Membunuh keturunan. Penghapusan status istri sampingan. Dipenjara di Pavilion Everchold. Tuan, baiklah. Tuan muda Kayan. Tuan, baiklah. Selir ini tidak akan berani lagi. Tuan lihat. 10 anak. Shire. Aku khawatir Shier tidak akan bisa memberikan manfaat apapun di sisimu. Maka kamu akan dibesarkan oleh istrimu. Cher. Cher. Tuan muda. Anak. Selir akan mencintai Shier 2 kali lipat. Anggap dirimu sebagai milikmu sendiri. Oke, Xie Gongzi. bangun. Oke. Semuanya hilang. Aku akan mengantarmu kembali ke Lian Weiju. Tunggu sebentar. Aku ingin melakukan satu hal. Izinkan aku. Nyonya Zhao. Bahkan gadis itu memberitahuku. Kamu bersama sampai bertemu anjing. Kenapa kamu menghilang kemudian? Aku mendengar suara aneh di hutan. Karena gadis King Lian hamil. Tidak nyaman untuk bergerak. Jadi aku pergi dan melihatnya sendiri. Dan aku tidak melihat apapun. Tunggu sampai aku keluar. Aku tahu bahwa Nona Lian telah diserang oleh anjing besar. Aku ingin lebih dekat dengan Nyonya Ro. Oke. Itu dia. Apa yang benar? Baru saja di hutan. Aku merasa aneh. Anjing biasanya tidak menyerang orang. Dan wanita lemah seperti Nona Lian tidak melakukan apapun yang mengancam anjing. Lalu mengapa anjing ini tiba-tiba menyerang gadis itu? Kamu tahu alasannya adalah bubuk. Baru saja ketika aku menyelamatkan Nona Lian, aku sudah bisa mencium bau harum samar darinya. Hidung anjing sangat sensitif. Penglihatannya tidak terlalu baik. Jika seseorang dilatih dengan bau tertentu, maka ketika anjing mencium bau itu lagi, itu akan seperti mendapat perintah. Serang sekarang. Mari kita pakai ini. Pergi jalan-jalan sebentar lagi. Benar kan? Nyonya Ro. Kamu berbau persis seperti Nona Lian. Jiro. Kamu selalu berbeda. Tidak pernah bersaing untuk mendapat kasih sayang atau pujian. Meskipun penampilannya lembut. Tapi dia memancarkan aura seorang wanita. Apakah aku salah membaca? Anak tidak salah. Hal ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan Nyonya Ro. Pagi ini, Selir keluar. Kebetulan bertemu Dongzi. Dia punya niat untuk menjebak. Secara alami saat itu, taburkan bubuk pada Selir. Nyonya Ro bersama Selir pagi ini. Secara alami, tubuh memiliki bau yang persis sama dengan Selir. Oh ya. Kenapa belum melihat baju ini dipakai?
Ini adalah baju yang dulu dibuat oleh istri sendiri. Itu 4 bulan. Yang ini 6 bulan. Itu 8 bulan. Tidak dipakai. Selir baru dibuat. Baru dibuat. Siapa yang membuatnya untukmu? Aku pergi ke Lian Weiju setiap hari. Aku tidak pernah melihat siapapun menggerakkan jarum dan benang. Siapa yang membuatnya untukmu? Itu selir. Selir biada di kiri kanan Yuyung Xiaotsu. Tidak ada yang dilakukan. Melihat Nona Lian sedikit hamil. Aku membuat beberapa baju. Yang ini pada dirinya 6 bulan. 8 bulan lagi. Ada juga pengiriman. Jika kamu tidak percaya, kamu akan langsung tahu begitu sampai di Lian Weiju. Hei, oke. Kamu punya hati nggak? Kamu punya hati nggak? Semua orang punya. Apa hatimu sakit? Hei, gaji ini. Kenapa wanita-wanita ini nggak berhenti? Hei. Kakak Rong. Nona, Pelen. Kakak Rong. Pelen. Kakak Rong. Racun matahari. Kenapa nggak duduk-duduk di Lin Weiju? Kalau lelah, pulang saja dan istirahat yang cukup. Apa kakak masih marah sama aku? Karena kakak marah sama aku. Kenapa kamu membantuku? Kakak Rong biasanya paling baik sama aku. Tapi sekarang kamu begitu dingin. Jangan-jangan kamu mau mengabaikanku selamanya? Banyak orang yang baik sama kamu. Kenapa aku kurang satu? Kakak Rong. Kamu baik sendiri sama aku. Aku peduli. Kakak, ada ribuan orang yang baik sama aku. Yang paling aku pedulikan tetap kakak. Jangan pikir beberapa kata manis bisa membujukku. Aku akan membantumu hari ini. Itu karena aku menemukan satu hal hari itu. Nok. Orang yang baru saja membongkar kebenaran sudah datang. Bilang yang kamu mau sudah siap. Siapa Sui Hong Lian Ye? 2 tempat untuk merenungkan pengetahuan masing-masing. Semuanya adalah takdir. Mendapatkannya adalah takdir. Tidak mendapatkannya adalah takdir. Tidak bisa dapat sekarang. Belum tentu selamanya. Gadis. Takdir adalah buah. Daripada karena. Apa yang aku bilang? Apa yang aku bilang? Menunggu begitu lama. Akhirnya menunggu sampai kamu punya aku di hatimu. Akhirnya, kamu mau punya anak denganku. Hei nak, mau kemana? Ada yang baru saja lakukan. Aku membuatnya bahagia. Aku hanya punya 3 kalimat. Pergi saja. Ini untukku menyakitimu. Ini untukmu menyelamatkanku. Aku tidak suka berhutang budi. Jika kamu membutuhkanku di masa depan, aku, Su Jirong, akan hancur untuk membalas. Dan seterusnya. Kamu ingin bertanya mengapa aku ingin menyakitimu? Aku ingin bertanya mengapa kamu menyelamatkanku. Lian aku tidak enak badan. Kenapa kita tidak pulang hari ini? Kamu ingin menyakitiku. Menyelamatkanku lagi. Bukankah itu sia-sia? Kamu punya alasan. Apa alasannya? Aku mendekatimu dengan niat tersembunyi sejak awal. Hanya saja kamu bodoh dan mudah tertipu. Kenapa harus begitu keras kepala? Racun pemakan hati.
Sudah berapa lama kamu menang? Apa itu detak jantung? Aku tidak mengerti satu kata pun. Tentu saja kamu mengerti. Racun moral adalah racun yang aneh. Orang yang diracun pasti mati dalam setahun. Mungkin kamu tidak takut mati. Tapi yang paling menakutkan dari racun ini bukanlah kematian, tapi rasa sakit sebelum mati. Sekarang kamu bermasalah dengan penglihatanmu. Dan kamu sering mendengar suara-suara kasar. Di tengah malam, kamu akan merasa hatimu hampir melompat keluar. Hari-hari berikutnya, 7 lubangmu akan rusak satu persatu. Hanya akan ada jangkrik dalam setahun. Mati karena diracun. Pembunuh hati berasal dari gurun. Mu Hayao berasal dari sana. Nyonya Ro tidak tahu kan? Tentu saja aku tahu. Aku tidak percaya aku sombong dan pintar. Sisha. Pada akhirnya, dia mati di tangan orang yang paling dia percayai. Dia diracun oleh Mo Hayao. Itulah mengapa kamu mendengarkan perintah Li Qianmo. Su Liang Chuan sekarang adalah pelayannya. Dan dia tahu mengapa. Kamu juga harus tahu cara menetralkan racun. Racun pemakan hati sangat aneh. Bahkan orang yang keracunan tidak ada obatnya. Yang Su Liang Chuan tahu hanyalah cara mengendalikan racun. Salah satu obat terpenting adalah baju peri. Kudengar bau busuk baru-baru ini datang dari paviliun Tinglan. Itu seharusnya baunya. Okushok-shokon. Dia sebenarnya dipanggil oleh wanita itu, Li Qianmo. Aku Betak-betak. Aku tidak punya kekhawatiran. Tidak ada yang perlu ditakuti saat kamu mati. Hanya sekarang, aku hanya malu padamu. Aku berhutang padamu lagi. Kamu juga menyelamatkanku. Kamu memegang hati kematian untuk menghentikan anjing jahat menyakitiku. Kamu menyakitiku untuk melindungi diriku sendiri. Kamu menyelamatkanku. Aku lebih suka mengorbankan diriku. Itu hanya keinginan sesaat. Jangan kamu lupakan. Aku selalu kejam. Wanita beracun pembunuh. Kamu bukan. Aku pikir tidak ada kebenaran di dunia ini. Tidak menyangka bertemu denganmu hari ini. Sayang sekali. Aku beruntung. Sudah menjadi manusia biasa. Belum tentu. Aku hanya mengatakan bahwa dunia ini beracun. Tidak ada obatnya. Tidak terkatakan. Tuan muda mengizinkanku masuk dan keluar Lian Weiju dengan bebas. Mulai besok, kamu setiap 3 hari sekali datang ke sini untuk menetralkan racun. Aku tidak bisa menjanjikanmu, tapi 70% yakin. Hidup atau mati. Tergantung keberuntunganmu. Cukup 7 sudah cukup. Bahkan jika hanya 10%. Aku percaya selama Tuhan memberi kita kesempatan ini, kita pasti akan memegangnya erat-erat. Kakak Ro, kamu pasti akan melewati masa sulit ini. Kamu akan baik-baik saja. Cepat. Cepat-cepat. Kamu harus lebih hati-hati di masa depan. Li Qianmo itu bodoh. Tidak bisa memikirkan permainan seperti ini. Kamu ingin menyimpan ban ini. Hati-hati dengan pria yang pandai merayu di belakang. Nah, Aku tidak takut dengan 2 saudara perempuan itu. Ketahuilah ini. Apa pencapaian terbesarku? Itu dia. Aku tidak ingin dia datang. Aku tidak ingin dia datang ke tempat yang kotor dan rumit ini. Bahkan jika pangeran tahu dan harus menahannya. Aku juga tidak rela. Dia sudah ada di perutku selama berbulan-bulan. Aku baru tahu. Tapi aku tidak bisa merasakannya. Apakah dia tidur? Apakah dia makan?
Apakah dia bahagia? Seperti apa mukanya? Apakah dia laki-laki atau perempuan? Aku tidak tahu. Hidup yang tidak bisa dirasakan. Bisakah itu dianggap hidup? Sampai hari ini. Sampai hari ini. Ketika anjing itu menerjangku, aku baru sadar. Aku tidak memikirkan diriku, aku memikirkannya. Aku tidak takut mati. Aku takut menyakitinya. Saat itulah aku menyadari. Ternyata dia sangat penting bagiku. Dia adalah dagingku, darahku, hidupku. Karena tidak ada keluarga di rumah ini, maka aku akan membuat keluargaku sendiri. Aku rindu dia lahir, menantikan pertumbuhannya. Kuharap dia dan aku akan hidup bersama. Tuan muda, Kamu bilang ingin anak ini. Bukan untukku. Tapi untuk membuat keluarga untuk dirimu sendiri. Ya, Bahkan jika aku memiliki kesamaan denganmu. Nak, kamu juga berpikir bahwa kamu tidak memiliki sanak saudara di rumah besar ini. ya, Bahkan jika kamu seorang ibu, aku adalah ayahnya. Kamu masih hanya ingin bersamanya. ya. Aku mengerti. Aku tahu kamu tidak suka aku datang ke sini. Kalau begitu, mulai sekarang, aku tidak akan mengganggumu lagi. Sier, maukah kita duduk di tahta ini? Eo, maukah kamu duduk di tahta itu? Di masa depan, kamu bisa menjadi seorang pangeran. Nyonya Zen meminta untuk bertemu denganmu. Baik. Jangan menangis, jangan menangis, jangan menangis. Selamat kepada Nyonya karena telah mendapatkan keinginannya. Berkat bantuan saudariku. Catat ini. Saudariku tidak mengharapkan istriku untuk mengingat kebaikanku. Hanya saja saudariku terus menyanyikan sandiwara dengan Nyonya. Siapa yang tahu sandiwara saudariku belum selesai dinyanyikan? Meja akan dibongkar olehmu. Aku juga sangat ingin menyelesaikan menonton sandiwara saudariku. Tapi saudariku sedang memainkan sandiwara pemberontakan. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Beberapa hari yang lalu, aku meminta Drunken Willow untuk membelikanku beberapa rouge. Dia benar-benar kembali dan memberitahuku sesuatu. Dia bilang dia melihat saudariku bertemu seseorang. Dan orang itu sangat mirip dengan Nyonya keempat. Bagaimana mungkin? Saudariku tidak pernah keluar sejak masuk ke rumah besar ini. Mengapa berada di toko rouge? Gangnya pasti terlalu gelap. Drunken Willow salah membaca gang. Aku tidak bilang gang. Mengapa saudariku tahu? Baik. Tentu saja aku percaya pada saudariku. Tapi jika anak itu tahu tentang ini, aku ingin tahu apakah dia akan terlalu khawatir? Saudariku terlalu banyak berpikir. Kamu pulang dulu. Posisi Nyonya Sai tergantung lagi. Seseorang harus duduk. Pada saat itu, akan ada banyak hal sepele yang harus kamu khawatirkan, saudariku. Ok hahaha.
1 kendi penuh anggur. Hahaha. Kakak ketiga, kamu juga coba 1. Lihat apa yang bisa kamu dapatkan. Oke, aku akan coba 1. Lihat apakah kamu bisa bersenang-senang. Kakak ketiga, cepat bacakan. Aku masih menunggu untuk merokok. Berapa kendi yang diminum kakak ketiga? Oke. Kakak ketiga membaca. Bunuh anak dalam kandungan Luo Qinglian. Piano. Kakak kedua. Aku ingin mengambil kesempatan ini untuk minum lebih banyak anggur hari ini. Kamu bercanda besar sekali. Kak, aku dengar Luo Qinglian melahirkan anak. Anak itu bisa jadi di Wangsun. Kakak kedua, apa yang kamu katakan? Kakak ketiga, aku tidak berani mendengar. Bagaimana dengan di Wangsun? Hanya anak kakak kedua yang bisa melakukannya. Tapi aku dengar orang-orang bilang baru-baru ini. Asalkan Luo Qinglian melahirkan, kamu akan menjadi pangeran. Kakak kedua, kamu minum terlalu banyak. Kakak kedua minum terlalu banyak. Heliancy. Apartment. Lihat, kamu terlihat lesu sekali. Ini hadiah. Lu Benyi tidak menerima. Rumah yang bagus sekali. Bahkan tidak melihat. Sama sekali tidak ada uang. Tolak. Sama sekali tidak bermaksud terharu. Tapi untungnya, kami tidak bermaksud memberi hadiah. Aku dengar Lian Weiju punya tamu baru ini. Anona. Ayo lihat. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Kamu lihat. Aku bahkan tidak bisa menyimpannya. Ini dia. Bagaimana dengan gadis ini? Apakah itu bahkan perlu ditanyakan? Dia pasti memakai yang cantik lagi untuk pergi bermain. Nona, kamu terlalu memanjakan Nona kedua. Nyonya diizinkan masuk ke rumah untuk menemanimu. Tapi dia juga tamu. Baru setengah bulan. Semua pakaian dan perhiasanmu sudah berubah. Apalagi, dapur juga berubah. Masih di bawah panjimu. Lupakan, biarkan dia. Siapa yang menyuruhku hanya punya satu adik? Adik. Kamu siapa? Kamu adalah kakak ipar. Ah, kamu adalah Xiao Suilan. Aku sudah tidak kecil lagi. Lihat pakaian kakakku, aku bisa memakainya. Aku juga bisa memakai perhiasan kakakku. Kakak memberikannya padamu. Lanel tidak perlu kakak memberikannya. Milik kakak adalah milik Lanel. Kamu mau kemana? Tentu saja, Hui Lian Weiju. Kamu salah jalan. Lian Weiju ada di sana.
Ayo, kakak ipar akan mengantarmu. Kakak ipar. Untuk kakak ipar. Ya, masuklah. Kakak ipar tidak masuk? Kakak ipar ada urusan. Harus pulang dulu. Oke. Oke. Aqua Blue. Ada apa, kakak ipar? Tuan, sudah beberapa bulan. Seberapa besar pun amarahnya, seharusnya sudah meredah. Kamu benar-benar tidak berencana bertemu Nona Lin lagi? Siapa bilang aku marah? Abaikan saja dia. Wanita. Suilan, kamu takut dimarahi? Perlu aku memohon untukmu? Tidak apa-apa, kakak memanjakanku. Kamu lapar? Mau makan sesuatu? Oke. Aku sepertinya agak lapar. Kebetulan kakak iparku juga sedikit lapar. Suruh dapur menyiapkan bebek 8 harta. Pameran bunga longan. Bola 3 sasga. Bubur daun karai. Pokoknya, Nona Lian, dia bilang. Air biru, sudah mulai malam. Pergi istirahat dulu. Oh ayah. Benar-benar biarkan dia mendapatkannya. Nona, aku tidak bisa tidak berkata. Bahkan jika Nona marah, budak juga harus bicara. Kamu tidak bisa begitu dingin lagi, nak. Dia kan ayah dari anak itu. Dan dia ayah terbaik yang pernah budak ini lihat. Dalam 6 bulan terakhir, Lian Weiju untuk makanan. Apalagi dibandingkan dengan selir biasa. Bahkan tidak lebih buruk dari nyonya. Bukankah itu karena perhatian sang anak? Sejak terakhir kali kamu memaksa Tuan Muda mengatakan kata-kata kasar. Plan ini sudah lebih dari sekali berada di gerbang Lian Wei Residence. Aku lihat sang anak ragu-ragu, tapi tidak pernah masuk. Hanya persahabatan ini. Bahkan kami budak pun tersentuh. Nona, kamu akan melahirkan dalam sebulan lagi. Apakah kamu benar-benar berencana mengabaikan sang anak seumur hidupmu? Biarkan anak itu tidak pernah melihat ayah dan ibu bersama? Kamu bilang, Nona. mengerti, aku dengar semuanya. Anak, kamu pikir ibuku akan pergi? Jika pergi, tendang sekali. Jika tidak pergi, tendang 2 kali. Mengerti? Ini bergerak beberapa kali, Nona. Hei, tidak berguna. Benar-benar tidak menjanjikan. Aku bahkan belum melihat wanita manapun. Kenapa begitu pengecut? Nak, Hei. Pelankan.
Aku juga mengambil ini tidak sengaja. Ini bukan barang berharga. Kamu simpan saja. Kalau tidak mau, bisa diberikan ke orang lain. Kalau tidak mau diberikan, buang saja. Baik. Mengapa kamu berbohong padaku? Siapa yang mengajari Sui-Sui Red Lotus Night? Dua tempat untuk merenungkan pengetahuan satu sama lain. Jika bukan dibuat khusus oleh putra, siapa yang akan mengubah surat merah menjadi surat hijau? Dia bergerak. Anakmu terus bergerak. Aku merasa dia bisa mengerti apa yang kita katakan. Oh, benar? Anak, ini ayahmu. Kamu suka dia? Kalau suka, tendang dia 2 kali. Dengar. Gadis, Baik, mengapa kamu hanya menendang sekali? Tendang lagi, tendang lagi. Dengarkan ayah. Gerakan lagi. Tidak bisakah kamu mendengar ayah berbicara denganmu? Ah, gerak lagi. Nona, ini ketan bunga osmanthus yang baru dibuat di dapur. Kamu coba dulu. Tidak manis sama sekali. Apa aku memasukkan gula ke mangkuk ini? Ini sepotong yang dibuat di dapur. Dibagikan ke setiap rumah sakit. Kamu tidak seharusnya. Aku bilang tidak manis. Bukankah kakak punya toples permen osmanthus? Bawa saja ke sini. Sayang sekali. Sayangnya itu diberikan kepada gadis oleh pangeran. Di hari biasa, gadis tidak mau memakannya. Masukkan semuanya ke dalam. Oh, kamu barik rendahan. Berani sekali kamu meremehkan orang. Mengapa kamu memukulku? Bahkan gadis tidak memukulku? Itu dia. Laner bodoh. Apalagi yang ingin kamu katakan, gadis? Minta maaf pada Ziwei. Minta maaf, kau menyuruhku meminta maaf kepada seorang pelayan. Siapa yang mengajarimu dan majikanmu untuk rendah hati? Yang penting bagi orang adalah membedakan alasan. Mereka sangat baik padamu. Bagaimana kau tega mukul dan memarahi mereka? Ini nona kedua. Biasanya Siwe sangat baik padamu. Dia orang tua atas makanan, pakaian, tempat tinggal, dan transportasimu. Bahkan kau berani memberiku pelajaran. Kalian berdua menggangguku bersama. Sekilas, itu sepasang budak anjing. Apa yang kau katakan? Barik Andrew. Budak bodoh, budak murah tak tahu malu kau. Aku. Gadis kokak. Kau memukulku? Tidak. Bukan memukulku. Nona kedua ah. Nona. Kau adalah keluarga Bibi Lian. Nona kedua. Sangat cantik. VIP lagi. Siapa yang tega membuat kami menangis? Semua sudah ditenangkan. Baru saja menunjukkan padanya beberapa pakaian dan perhiasan. Matanya hampir bersinar. Menjerikan. Bagaimana dengan para pelayan Lian Weiju? Apakah kalian semua keluar? Jangan khawatir, ada banyak Lian Weiju. Hanya Luo King Lian sendiri. Sudah kukatakan begitu. Aku punya kesabaran. Nona aqua blue, Nona aqua blue, Nona aqua blue. Nona aqua blue, Nona aqua blue. Nona aqua blue, Nona aqua blue. Hei, apakah kau melihat Lian Weiju kami? Nona aquamarine. Tidak.
Nona Lian, Nona Suilan ada di rumah kami. Masih menunggumu untuk menjemputnya. Maaf, Silakan pergi dan lihat. Ada sesuatu yang terjadi pada putra. Ada sesuatu yang terjadi pada Nyonya Shen. Nyonya Shen tiba-tiba sakit parah dan terbaring di tempat tidur. Hei, ada apa? Eo. Pelangkin. Bangun. Banggan. Knock. Hei, jangan bicara. Kamu lemah sekarang? Aku akan minta Lu Bei menyiapkan obat flu untukmu. Di sini? Hei, ini dia. kamu marah. Tidak ada yang perlu dimarahi. Siang hari baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba penampilanmu berubah? Karena aku melihat sesuatu yang tidak seharusnya kulihat. Apa yang kamu lihat? Aku melihat kamu masih mencintai Yu Bei. Begitu banyak untuk satu sama lain. Apa katamu tadi kamu lihat? Aku hanya buru-buru mencari air biru. Gas janin. Yu Bei juga kebetulan lewat. Kamu bantu aku lihat. Perutku sakit. Jangan gunakan anak sebagai tameng. Sakit perut, ya? Kenapa aku tidak minta Lu Bei datang dan menyentuh perutmu? Buatmu merasa lebih baik. Halo? Cintamu lebih kuat dari emas. Lalu kenapa tadi kamu begitu dekat denganku? Biarkan aku menyentuh anak ini. Biarkan aku mendengarkan anak ini. Karena kamu adalah ayah dari anak ini. Selir hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Aku benar-benar ayah dari anak ini. Kamu bilang kamu hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Lalu aku akan memberitahumu apa yang harus lakukan. Kamu tidak layak menjadi ibu. Jadi anak dilahirkan. Maka kamu bukan ibu dari anak ini. Maaf, Nona. Ayo pulang. Kita bicarakan nanti setelah pulang. Janona, dingin sekali. Kamu akan masuk angin. jangan jadi ibu dari anak ini. Anak ini lahir tanpa memanggilku ibu. Aku akan memanggil orang lain ibu seperti Xier. Tidak, Nona tidak akan. Dia adalah anakmu. Kenapa dia memanggil ibu orang lain? Kalian semua biarkan aku pergi. Nona. Ah, Nona. Apa masalahmu? Nona. Apa masalahmu? Tolong. Ayo, Nona. Camarilla. Ayo semuanya. Tunggu sampai besok ketika kakakku marah. Selir ini menemani Tuan Muda untuk mengganti rugi kakak Lian. Kakak sangat bijaksana. Aku pasti akan bersatu kembali dengan anakku. Selir ini meminta Tuan Muda untuk tidak marah. Kaisel. Terlalu ringan sakitnya. Kamu bisa menyakiti dirimu sendiri terlalu parah. Terlalu banyak cinta. Bagaimana dia bisa tahu? Asalkan kamu punya niat. Akan membuka awan dan melihat bulan. Kakak Lian akhirnya akan tersentuh oleh anak itu.
Biarkan selir ini menemani Tuan Muda minum untuk menghilangkan kesedihan. Tunggu bulan. Tuang anggur. Ja, Nona. Selamatkan anakku. Tuan Muda. Tolong selamatkan Nona Lian. Anak itu menyelamatkan gadis itu. Anak. Suara apa itu? tidak ada suara. Ada anak, benar-benar tidak ada. Bayi menangis. Tangisan bayi. Tuan, kamu minum terlalu banyak. Tuan Muda. Tuan Muda, kamu pasti minum terlalu banyak. Tidak ada suara. Benar-benar tidak ada suara. Kamu pasti minum terlalu banyak. Anak itu sudah tidur, kan? Nona yang sakit perut yang tak tertahankan. Sudah merah. Tolong minta Nona Jian Yu untuk membangunkan putra. Perintah putra. Tidak ada yang boleh mengganggu. Kita harus membicarakan hal besar besok. Ini perintah putra atau inisiatif Nona Shen sendiri? Tuan Li. Bagaimana anakku? Aku tidak bisa mengurus anak-anak sekarang. Tidak. Anakku tidak mati. Aku akan melahirkannya. Apakah anakmu lebih penting dari hidupmu? Sudah terlambat jika kamu tidak melahirkan. Biarkan aku mencoba. Oke, ayo lakukan. Zhiyu harap. Tarik tirai dan Ranyun siapkan air panas. Ja, Anakku. Anak. Gadis. putra sudah bangun. Yuzap wajahmu, Tuan. Air-air. Tuan Muda, apakah Anda sudah bangun? Masuk, putra. Tuan, tolong pergi dan lihat. Nona Lian, she Nona Lian. Tuan, pergi dan lihat.
Gadis, aku tahu semuanya. Putra. Anak kita sudah pergi. Gadis, ini salahku. Ini salahku. Hilingsi, kau membunuh anakku. Aku membuatnya terbunuh. Bayinya sudah pergi. Tapi bisakah kita memiliki lebih banyak? Benar? Bukankah kau bilang aku tidak pantas menjadi ibu? Itu gadis yang marah. Bagaimana kau bisa tidak mendengarnya? Kau tahu. Aku tulus padamu. Tulus. Hal terburuk yang pernah kulakukan. Aku hanya percaya bahwa kau dan Lian Xin tulus. Apakah kau? Aku tulus pada setiap wanita di kediaman putra. Bagaimana denganmu? Apakah kau tulus pada Li Bei sekarang? Maaf. Kamu bilang lagi. Dan aku bilang, oke. Kamu tulus pada Lu Bei. Lian Xin. Masa lalu. Semua menjadi awan. Awan telah pergi. Segalanya. Nona, 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 Nona. Apa kabar, Nona? Nona. Nona, Penggan. Nona, Nona. Adik, kamu punya hati yang kuat. Kamu tidak tahu. Hidup lebih pahit daripada manis. Semua yang didapat hilang. Tapi kenapa kamu begitu gigih? Terkubur dalam-dalam. Adik, apakah anak ini satu-satunya kerabatmu? Aku bukan. Bukankah semuanya? Nona, anak ini sudah bersamamu selama 8 bulan. Tapi aku tumbuh bersamamu. Apakah kamu benar-benar rela meninggalkanku? Seharusnya aku tahu kamu pergi begitu awal. Aku tidak akan mengikutimu begitu lama. Nona, Nona, Penggan. Aku tidak melakukannya lagi. Oak Tuan, Penggan.
Gadis, tidakkah kamu ingin melihatku menyesal? Lihat aku kesakitan. Lihat aku membayar semua ini. Gadis. Gadis, kamu bangun. Ada kebanggaan. Banggan. 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 Hebat, Ibu. Bagus, bangun. Tuhan, Gadis, panggil aku. Hanya beberapa orang. Jangan mengeluh. oke. Kakak ketiga setuju. Ini tidak seperti kamu. Kamu tahu perannya di depan ayahmu. Bagaimana bisa kamu mendengarkan kata-kata marahnya? Kamu harus menjaganya. Jaga dia apapun yang terjadi. Aku tidak tahan cara dia memandangku. Dingin seperti es. Sama sekali tidak ada kehangatan. Seharusnya. Di depan orang lain, aku punya 10.000, seharusnya. Tapi di depannya. Tapi hanya satu yang tidak bisa kutahan. Selamat tinggal hari ini. Aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Kamu harus menghargainya di halaman lain. Kapanpun aku mendapat kesempatan, kita akan mencari cara untuk membawamu kembali. Kakak Ro. Apalagi yang kuhargai? Aku tidak punya apa-apa lagi. Siapa yang bilang begitu? Dan kebenarannya. Apa? Apakah kamu benar-benar percaya itu adalah kecelakaan? Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? Hanya ada satu cara. Mengapa anakku bisa menghindarimu, tapi aku tidak bisa bersembunyi darimu? Tidakkah kamu merasa ada yang aneh dengan ini? Kakak Ro, maksudmu Nanrusen? Pasti. Meskipun sekarang aku tidak tahu cara apa yang dia gunakan. Tapi jangan khawatir. Kakak Rong dan aku pasti akan menemukan kebenaran untukmu. Bunuh untuk hidup. Tuhan tidak memberimu keadilan. Kamu bisa mengambilnya sendiri. Selatan kota hanyalah titik singgah dalam hidupmu. Tidak akan pernah menjadi akhir. Enggak. Kamu harus hidup. Sampai hari ketika barang curian diperoleh, tidak peduli seberapa sulitnya. Kamu juga harus mendapatkan keadilan untuk anakmu dengan tanganmu sendiri. Terima kasih atas nasihatnya. Aku mencatatnya. Liane, kamu harus ingat, putra sama sekali tidak kejam padamu. Dia pasti akan kembali. Perubahan hati. Jemput kamu.
Ada dua hal yang paling kusesali dalam hidupku. 1. Gagal mencegah Lian Er masuk istana dan memilih pelayan. Kedua, gagal memanfaatkan 3 kesempatan yang diberikan putra. Sekarang aku hanya ingin tahu, apakah suatu hari putra akan menyesal? Sekarang Lian Er adalah rakyat biasa. Tolong beri aku kesempatan keempat. Kamu tidak akan pernah punya kesempatan. Karena selamanya. Luo Qinglian adalah wanita milikku, He Lianxin. Ini yang Tuan berikan padamu. Selain itu, dia juga menempatkan seorang pejabat kecil di posisi saudaramu. Segera ambil jabatan. 1 nyawa untuk kemuliaan keluargaku. Saimbang. Aku sudah bersama direktur selama bertahun-tahun. Dia memperlakukanku dengan baik. Jadi lakukanlah. Ini hidupmu. Tuan muda. Kediaman pangeran ada di sini. Handren Nemertaken. Suruh kamu segera ke istana. Handren. Sudah sampai. Putra menghadap ayah. Cucu raja. Dia meninggal. Ya. Mohon maafkan ayah. Hari ini, kamu turunkan Luo Qinglian jadi rakyat biasa. Uzir Jia. Ya. Bukankah gadis ini selalu mengganggumu? Kamu khawatir? Bagaimana bisa kamu melakukan ini padanya? Dan mengusirnya ke halaman lain. Dia pergi ke halaman lain sendiri. Ini mungkin hasil terbaik untuknya. Dia pernah berkata, "Aku terlalu menyukainya." Dia tidak ingin menjadi salah satu dari mereka. Aku pikir. Sekarang dia tidak. Ini urusanmu sendiri. Kamu bisa membuat keputusan sendiri. Tapi raja mendengar. Alasan mengapa anak ini meninggal. Karena kamu tidak merawatnya dengan baik. Benarkah begitu? Anak tidak dirawat dengan baik. Minta ayah untuk menghukum. Raja datang untuk menanyaimu. Luo Qingtian Cicada. Kamu di mana? Anak tergoda oleh anggur. Mabuk? Apa yang kamu katakan? Kamu tidak ada di sampingnya. Ya. Bahkan tidak ada satu orang pun yang memberitahu. Raja mendengar bahwa kamu menutup gerbang kediaman jenderal. Tidak ada yang boleh masuk atau keluar sama sekali. Tidak mungkin anak tidak bisa memberikan perintah ini. Kamu punya banyak anak, bukan? Atau kamu hanya memperlakukannya sebagai anak selir tidak pernah dianggap sebagai selir. Bagaimana aku bisa mempercayaimu?
Kapten Yu menyampaikan perintah raja. Bawa semua pelayan yang terkait dengan malam tadi. Raja akan mengadilinya sendiri. Kita tidak bisa membiarkan Pangeran Wang yang telah menunggu setengah tahun mati sia-sia. Ja. Luo Qinglian melahirkan tadi malam. Apakah kamu tahu? Hamba tahu. Lalu mengapa putra ketiga tidak tahu? Ja. Dia tidak melaporkannya. Siapa penjaga gerbang? Hamba. Mengapa kamu tidak membiarkan dokter keluar? Itu Jian Wu. Dia bilang putra ketiga memerintahkan. Tidak ada yang boleh keluar. Tahan di penjara. Yang lainnya boleh pergi. Terima kasih. Apakah putra ketiga menyuruhmu melakukan ini? Bukan perintah hamba untuk mengacaukan putra. Mengapa kamu melakukan itu? Mengapa? Siapa yang menyuruhmu? Katakan siapa yang menyuruhmu. Siapa sih yang bilang? Pangeran. Pelayan ini setia padamu. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Jangan bergerak. Kemari. Menjala. Ayah, aku benar-benar belum pernah bertemu. Pelayan itu? Tangerine, ayah. Anak ketiga. Hahaha. Bunuh anak dalam kandungan Luo Qinglian. Apakah ini tulisan tanganmu? Apakah ini milikmu, Tuan? Ayah, ini tulisan tanganku. Oak. Persimmon, menurutmu kamu membunuh anak Luo Qinglian? Akankah raja ini membiarkanmu mencuci Zhengyang dengan darah? Ayah, putra tidak berani. Ayah dan anak tidak bersalah. Kimpat, kamu memfitnahku. Mengapa kamu memfitnahku? Jelaskan pada ayahmu. Ayah, paisake kamu tenang? Jelaskan pada ayahmu. Kakak kedua bilang. Kamu coba. Berklet. Ini bukan tulisan pangeran. Yang mulia,
Maafkan. Ini dia. Xiaguan melakukannya atas inisiatif sendiri. Alasan aku meniru catatan pangeran. Atas nama pangeran, aku takut. Tidak meyakinkan. Pangeran, tolong jangan salahkan pangeran. Jiugong salah, oke. Semua karena kamu. Kamu tidak buru-buru. Urusan pemerintahan. Orang tua ini buru-buru. Agar tidak menyesal seumur hidup. Orang tua ini tidak bisa. Aku baru saja melakukan langkah ini. Pangeran. Pegawai rendah ini mengaku bersalah, mohon dihukum.